kembali lagi bersama saya di Tulis dalam video budidaya ikan dalam ember. Untuk part ketiga kali ini saya akan membahas tentang kasih makan dan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam budidaya ikan lele. Oke, untuk yang pertama itu adalah cara untuk memberi makan kepada ikan lele. Di sini saya membeli pakan seperti ini untuk kecil-kecil. Ini sekilo harganya 12.000. Untuk cara memberikan makan kepada lele untuk dalam skala kecil itu kita harus sedikit-sedikit untuk memberinya makan, karena untuk skala kecil sendiri kita tidak bisa mengukur seberapa pasti kita harus memberi makan ikan lele. Jadi mungkin segini seperti ini, segini lalu kita taburkan. Nah, ikan lele yang masih besar nafsu makannya akan bergerak seperti ini, dia akan aktif untuk mencari makan. Kemudian kita stop apabila lele sudah tidak nafsu untuk mencari makan. Seperti itu kira-kira. Oke, kita tinggalkan karena tadi sudah diberi makan. Dan untuk yang kedua kali ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya ikan lele dalam ember. Yang pertama itu adalah penyiapan media air untuk digunakan sebagai media budidaya. Dalam normalnya itu lele dapat hidup di dalam air yang cukup keruh dan berlumut. Untuk itu lebih baik apabila para penonton ingin memulai budidaya ikan dalam ember, yang dalam ini adalah ikan lele, sebaiknya untuk menyiapkan media airnya itu sekitar 1-2 minggu sebelumnya. Gunanya apa? Itu bertujuan untuk meningkatkan bakteri-bakteri baik yang akan tumbuh di dalam kolam tersebut. Jadi lele ketika kita pindahkan ke media baru itu lele tidak mengalami stres. Dan kemudian yang kedua adalah pakan. Untuk pakannya sendiri, apabila masih lelenya masih kecil-kecil, diusahakan untuk memilih pakan yang ukuran butirnya itu kecil, karena lele itu dia memiliki sifat untuk tidak langsung memakan pakannya, melainkan itu dia akan memuntahkannya lalu makan lagi, makan lagi, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah pH dan amonia. pH dan amonia sendiri kebanyakan tidak diperhatikan oleh para pembudidaya, padahal itu adalah salah satu faktor keberhasilan dari budidaya lele. Untuk pH sendiri itu apabila terlalu asam, nanti lele itu akan mudah stres dan akan mengalami kematian massal. Apa penyebab dari pH yang terlalu asam sendiri? Itu karena kehujanan. Salah satunya adalah kehujanan, karena air hujan itu terutama untuk kondisi iklim saat ini itu sangat asam. Lalu yang kedua adalah penggantian yang tidak teratur atau lama sekali tidak diganti airnya, itu akan mengalami pH-nya itu akan menjadi sangat rendah dan lele akan mengalami kematian massal. Lalu untuk amoniak sendiri, amoniak itu salah satu zat yang terdapat di kotoran-kotoran hewan. Di sini zat amoniak itu sangat dibenci oleh lele. Jadinya apabila zat amoniak yang bertumpuk lama itu indikasinya adalah lele akan
posisi tegak seperti ini, atau istilahnya adalah lele upacara. Jadinya dia akan posisi tegak dan mulutnya itu menghadap ke permukaan air. Ini karena amoniak itu densitasnya lebih berat daripada air. Jadinya ketika amoniak itu sudah bertambah banyak, dia akan mengendap di dasar kolam. Nah, itu dasar kolam itulah yang akan dihindari lele dan membuat lele itu menjadi posisi seperti tegak seperti ini, atau biasa disebut dengan lele upacara. Untuk menangannya sendiri, kita harus menguras kolam lele sekitar 10 sampai 15 cm, dan kita harus mengurasnya itu dari bawah. Apabila kita menggunakan selang terus kita hubungkan air, lalu kita matikan, lalu kita lepas itu dari kerannya, kita harus memasukkannya ke dasar seperti itu. Dan ketika sudah 10-15 cm air itu terkuras, nanti kita akan langsung ganti dengan air baru seperti itu. Untuk penyebab dari amoniak sendiri, saya akan tampilkan di slide berikut ini. Jadi seperti itu kira-kira pemberian pakan dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam budidaya lele. Untuk video ini saya akhiri pada part 3, dan untuk para penonton yang ingin memulai budidaya lele harus teliti. Ini adalah budidaya yang gampang susah, karena harus banyak yang harus diperhatikan, karena ikan lele ini adalah ikan yang cukup sensitif. Demikian video penjelasan budidaya ikan dalam ember dari saya, Tito Nurholis, dalam KKN tematik COVID-19 supaya veteran Yogyakarta tahun 2020. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.